tangan bagi rajamu yang luar biasa. Sebelum duduk, haleluya, belum tentu habis doa mesti duduk kan. Sebelum duduk saudara beri salam tapi enggak cuman jangan. Kau harus bilang sesuatu. Bukan bilang sesuatu, bukan gitu. Tapi saudara katakan apa saja yang baik. Pokoknya saudara bilang, kau luar biasa. Saya senang kamu di sini. Saya tahu ini retreat buat kamu. Bilang kamu pasti diberkati. Terus katakan itu semuanya. Haleluya. Katakan lagi ya, 3-4 orang lagi katakan, engkau hadir di sini karena Allah punya rencana. Ini retreat buat Anda, bukan buat orang lain lagi. Ini kesempatan yang Tuhan beri, kita nikmati bersama. Katakan dengan sungguh-sungguh ini jawaban Tuhan bagimu. Haleluya. Luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Oke. Haleluya. Kami sangat bersyukur sekali. Saya juga lebih bangga bersyukur karena Allah luar biasa. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, pastor saudara ini sangat memberkati kami. Itu sebabnya ya, dia paksa saya ke sini, saya akan paksa dia untuk ke Belanda lagi. Iya, sangat-sangat kami sangat diberkati dengan Pastor Lukas selama ada di Belanda pada bulan April ya, dan sangat-sangat memberkati kami dalam apa yang dia sampaikan dan luar biasa sekali. Dan kami baru berulang tahun pada bulan November ini, minggu yang lalu kami bikin di sebuah gedung theater namanya Lucent Dance Theater, itu di pusat kota Den Haag, dan kami sangat merasakan Tuhan hadir dengan luar biasa. Memang Tuhan berikan ilham untuk apa yang saya harus lakukan, dan saya mengundang yang bernama Muhammad Suban dengan istrinya Erma. Namanya memang Muhammad tapi dia percaya Tuhan Yesus. Dia adalah koreografer yang sangat luar biasa. Dia yang dipercayakan untuk mengatur atau melatih penari-penari waktu BPA World Prayer Assembly di Senayan. Nah itu yang ngatur adalah Muhammad Suban dan Erma, dan mereka berdua sempat memang saya layani, mereka bertobat, dan dalam pernikahan mereka pun saya hadir di tengah mereka, dan saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan Muhammad Suban ini mendirikan namanya Peacemaker. Dia menjangkau anak-anak jalanan untuk dibuat menjadi penari-penari, dan mereka seringkali, kalau saudara anak Jakarta pasti tahu Center Park sebelah Anggrek Mall. Nah di sanalah mereka nari setiap hari Sabtu, dan dia panggil itu semua daripada ngaco Indonesia, katanya biar jadi berkat bagi Indonesia. Amin. Iya. Dan Muhammad Suban dan istri kurang lebih 1 bulan melatih penari kami semuanya, dan anak-anak kecil juga, dan puji Tuhan kami bersyukur untuk hal itu. Dan memang saya kontak dengan Pastor Jeffrey Rahmat, memang itu juga salah satu bagian dari apa yang Tuhan kerjakan selama kami di kota Delft waktu dia masih student. Tahun 85 saya melayani di sana, dan Pastor Jeffrey sekarang menjadi seorang yang dipakai Tuhan juga mendirikan Jakarta Praise Community Church. Sebagian artis ada di situ bertobat terima Tuhan, dan itu saatnya waktu itu saya kontak Sari Simorangkir untuk mengisi. Tadinya dia sudah oke, tiba-tiba Sari bilang, aduh saya lupa saya ada acara dan seterusnya. Dan waktu itu saya pas makan malam dengan Pastor Jeffrey Rahmat, saya bilang, Jeff, gimana kalau saya perlu Sydney? Oh gampang, kamu bisa kontak saja. Oke, saya bilang, kalau gitu suruh Sydney datang ke acara kami. Dan waktu itu tiba-tiba Sydney Mohede telepon saya, dia bilang, aduh saya ditugaskan oleh pastor saya nggak bisa tolak lagi, katanya gitu. Nah padahal dia itulah weekend yang kosong selama beberapa bulan, karena dia di luar negeri terus, dan terakhir dia ada di Australia dan akan ke Hong Kong. Nah weekend yang kosong ini itu persis ulang tahun kami minggu yang lalu. Jadi saya bilang, Sydney kamu bisa ada di tengah kami dan menjadi berkat, dan kami sangat diberkati dengan pelayanan beliau. Dan ya Sydney bilang memang Tuhan itu hebat sekali. Amin. Gitu. Haleluya. Amin. Iya. Dia bilang kalau bukan Tuhan yang suruh saya tidak akan hadir di ulang tahun gereja itu. Yang kedua, kalau bukan orang 01 di gereja, saya nggak akan hadir karena pastornya itu disebut orang 01. Jadi ada yang mau bilang apa, katanya nggak bisa apa-apa. Dan tapi dia sangat senang sekali, dan kami sangat diberkati. Kurang lebih, ya maksudnya bukan kurang lebih, tapi kami bersyukur selama 17 tahun. Kami sekarang menginjak 17 tahun gereja kami melihat Tuhan bekerja luar biasa, dan Allah kita luar biasa, amin. Dan Pastor Lukas ini yang bikin gara-gara juga. Jadi kami lagi ditawarin gedung gereja oleh sebuah gereja Katolik yang bangkrut kurang lebih 400 meter dari gedung kami.
Karena gedung kami hanya muat sekitar 400, acara-acara kami seringkali juga meledak orangnya, jadi kami juga menghadapi masalah dengan masalah pemadam kebakaran ya. Dari Brandweer, masalah keselamatan, jadi saya juga ditegur beberapa kali. Jadi saya bilang, waduh bagaimana ini ya. Tapi Tuhan itu baik, kami ditawari gedung gereja, kami belum tahu. Saya bilang, waduh susah saya bilang. Gitu, harganya cukup mahal waktu itu, ditawarnya 4 juta euro. Saya bilang mahal sekali ya. Dan tapi hati ini rasanya damai. Nah yang lebih lucu lagi sekarang, mereka itu pinginnya jual gerejanya ke kami, nggak mau yang lain-lain. Ajaib kan ya? Saya sudah datang sama mereka, saya bilang saya ini nggak punya duit gitu untuk harga segitu. Pokoknya yang kami tahu kami harus jual ke kamu, itu aja kata gitu. Ya. Terus dia bilang gini lagi, kamu kan bisa berdoa supaya Tuhan kirim orang juga. Gitu. Terus saya bilang, kenapa kamu tidak berdoa supaya orang kirim orang, supaya kamu tidak bangkrut? Tapi dia bilang, oke pokoknya you mesti ini. Nah saudara di saat-saat seperti itu saya pikir, aku udah nggak usah diingat-ingat lagi lah. Saya bilang gitu, saya punya pemikiran 5 tahun ke depan. Tiba-tiba pastor Anda datang dalam acara Paskah kami dan persis ada sacrifice, excellent sacrifice. Ada persembahan khusus, saudaraku, tahu-tahu tanpa pengetahuan saya, dia bergerak menurut keinginannya, bukan, menurut apa yang Tuhan inginkan, saya. Tuhan gerakkan beliau dan dia berkata, ini semua persembahan ini untuk pembelian gedung gereja. Wah semua kaget, mabuk. Gitu. Haleluya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Allah yang berbuat sesuatu. Amin. Dan semua memberikan dan terus mengalir sampai hari ini Pak. Luar biasa itu. Dia tuh sudah dia yang ngomong dan orang mulai diurapi, dijamah, memberi dengan luar biasa. Dahsyat sekali. Yang lebih hebat lagi saudaraku, pagi-pagi Tuhan bicara sama Pak Lukas, kau harus nabur lebih dulu. Nah, dia nabur duluan. Haleluya. Jadi di masa liburan dia harus nabur lebih dulu. Haleluya. Dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tolong terus dukung doa karena masih ada beberapa urusan yang kami harus kerjakan. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Wow, dahsyat Allah kita. Itu sedikit saja yang saya ceritakan. Tapi yang saya mau katakan bahwa saudara, apa yang disampaikan Pastor Lukas tadi betul, saudaraku. Allah sangat peduli dengan antusias kita ini. Iya. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Gitu. Dan itu saatnya saya ingin bagikan bahwa saudara, bagaimana, hal-hal apa yang membuat roh saudara ini nyala terus, gitu. Nyala terus. Amin. Haleluya. Jemaat kami khususnya Yohan juga, mereka sering tanya sama saya, kenapa you tidak pernah kelihatan capek? Gitu. Kenapa you bisa tersenyum segala waktu? Kenapa kamu bisa kuat terus? Kenapa engkau semangat terus? Terus dia tanya gini, apa semua kalau sudah pastor pasti begitu? Belum tentu juga ya toh. Banyak pastor juga kepayahan karena modelnya kayak sapi narik gerobak ya toh. Puji Tuhan. Kalau zaman kita kan mestinya pakai remote control ya toh. Haleluya. Enggak usah tarik gerobaknya di remote, jalan sendiri. Maksud saya ada kuasa Tuhan yang bisa mengerjakan perkara ajaib dalam hidup kita. Amin. Ambil Alkitab saudara Roma 12, mari kita buka sama-sama. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Haleluya. Mengatakan begini, Roma 12 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama Roma 12 11 sampai 12. Oke. Haleluya. Kitab Roma perjanjian baru, jangan cari perjanjian lama, tidak akan ketemu. Haleluya. Roma 12 ayat 11, 12, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Terus apa? Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Coba katakan kepada sebelahmu, lihat sebelahmu terus katakan sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor dan biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Lagi. Bilang sama sebelahmu lagi, kananmu, kiri kananmu. Katakan janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan. Amin. Dan bagaimana supaya terus menyala? Tidak kendor-kendor. Amin, saudaraku. Orang Kristen banyak yang kendor kenceng, nggak maju-maju gitu. Nah ini saudaraku, ini gitar. Kalau dia kayak gini, karena pas di style yang bagus. Siapa yang main gitar ini? Kamu yang coba lihat. Yes, kamu naik sini. Haleluya. Good. Haleluya. Oke, you pegang kunci C.
Ya, mantap, lega. Setelah diberi, tolong dikencering sekarang. Yes, bisa pergi sedikit. Haleluya, mantap. Balik ke sini lagi. Aduh, enak sekali, haleluya. Boleh semalaman? Enggak. Kamu kan bisa stem ini ya. Ini tadi dia pegang kunci yang baik, kunci C, suaranya enak, dan saya kendorin semuanya. Sorry ya. Haleluya. Biarin. Hah? Iya, oke. Good. Sudah ya. Oke, seorang pegang kunci C. Suaranya belerang karu-karuan. Enak sekali. Kenapa? Kendor. Kalau kendor bunyinya tidak bagus, saudara. Kendor kabeh, ngerti gak saudara? Nah, saya mau bilang sama saudara, thank you ya. Nanti kamu kencengin sendiri. Beri tepuk tangan dua. Haleluya, beri tepuk tangan dulu. Dan Tuhan memberitahu gitu, bagaimana supaya menyala-nyala. Dan itu perlu kita terus diingatkan. Kenapa? Orang kalau semangat, apa saja yang dikerjakan, itu dengan gampang. Orang kalau semangat, tidak ada kata susah, nggak ada. Gitu. Orang kalau semangat itu, wajahnya tuh, waduh senyum terus. Betapa indahnya, betul kan? Itu kerja, wajahnya semangat. Waduh orang, saya bayangkan saudara mau lamar kerja, tapi tampang saudara itu, tuh, kayak bulldog umur 12 tahun. Waduh, welek, meleret, terus saudara datang gitu, bawa surat lamaran gitu. Padahal di depan nama saudara itu titelnya macam-macam. Gitu. Tapi tampang saudara, waduh, nggak akan dipilih saudara. Gitu. Mau masuk kerjaan, lihat cara jalan aja, kelihatan orang ini bisa antusias apa enggak. Mau masuk kerjaan, ya udah jalan udah. Ya ampun, ngangkat sepatu aja kagak kuat, apalagi ngangkat kepala. Siapa yang mau punya pegawai kayak begini, bener kan? Saudaraku, ini yang saya mau tunjukkan buat saudara. Allah mau semangat, saudara. Nah, rahasianya, 3 hal yang sangat indah, buka ayat 12-nya. Luar biasa, ayat 12-nya berkata begini. Oke. Bersukacitalah, apa? Dalam pengharapan, terus apa? Sabarlah dalam apa? Kesesakan, dan apa? Bertekunlah. Ini kuncinya. Bilang sama sebelahmu, ini kuncinya, gitu. Ini kuncinya, amin. Ya. Apa yang pertama? Bersukacitalah, gitu. Dalam apa? Pengharapan. Artinya apa, saudaraku? Jangan sukacita hanya karena punya suami. Jangan sukacita karena hanya punya istri. Jangan sukacita hanya karena punya anak. Jangan sukacita karena hanya punya pekerjaan. Jangan sukacita karena hal-hal itu. Sukacitalah karena engkau punya pengharapan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Dan ini yang bagus. Bersukacitalah. Please lihat sebelahmu dulu lagi. Coba lihat. Bersukacitalah. Ya. Kalau sampai tidak mau sukacita, pegangan pipinya terus jeweran. Sukacitalah. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kalau keterlaluan senggol aja. Sukacitalah. 1, 2, 3. Sukacitalah. Gitu. Amin. Bersukacita, saudaraku. Gereja yang hidup, saya mau bilang, banyak orang akan datang ke sebuah gereja kalau gereja itu penuh sukacita. Kalau gereja waduh. Yang datang, yang main musik aja wajahnya udah meleret. Yang meleret itu apa? Rada lemes. Tuh, megang keyboard tuh kayak megang ulek-ulek abon. Ulek-ulek itu apa ya? Pokoknya susah. Megang gitar kayak angkat besi. Gak enak sekali. Pimpin pujian kayak orang baru bangun. Aku. Gitu. Saya lihat pastor saudara maju, belum apa-apa dia senyum dulu. Wah, mantap. Langsung roh jatuh hancur semuanya. Haleluya. Amin, saudara. Benar, lain sekali. Kenapa saya mau bilang ini penting, sukacita itu penting. Nah, bersukacitalah ini penting. Dan ini saya tadi singgung, kalau gereja itu penuh sukacita, orang akan datang. Amin, saudara.
Kalau gereja penuhnya ribut, saling maki, ada masalah nggak diselesaikan, terus ribut saling iri hati, wajahnya nggak bagus semuanya, nggak ada orang datang. Tapi kalau gereja sukacita, wah luar biasa, amin. Orang kalau sukacita ya lupa orang lain lebih maju apa enggak, lupa dia sukacita kok, lupa. Halo, amin. Orang kalau sukacita, iri hati dia lupa so. Halo, amin. Orang kalau suka cita itu lupa semuanya. Iyalah, haleluya, amin. Dan ini mesti ciri dari gereja akhir zaman itu sukacita. Makanya penuh dengan praise and worship, sukacita. Amin, saudara. Nah, coba sama-sama dulu katakan sukacita. Ya. Iya. Amin. I'm happy. 1, 2, 3. Oh, enak tuh ya toh. Kalau coba susah. Susah gak enak ya, terus ke bawah nyos wis tunggur susah langsung amblas. Ya, coba pernah lihat sapi kalau jalan? Sapi itu kalau jalan ngedek so. Kiri kanan dia, kiri kanan. Susah ngono tok sapi. Iya. Coba bilang sama sebelahmu, kamu bukan sapi. Bilang gitu kan, kamu bukan sapi. Amin. Ini penting, ini sukacita ini penting. Ya. Ini penting, rahasia untuk roh saudara menyala-nyala. Kita harus terus apa? Sukacita. Amin. Apa? Sukacita. Dan sukacitamu bukan karena yang lain, karena pengharapanmu. Ya, mari kita, tadi pagi saya singgung dalam Thanksgiving kita. Dalam Matius 5 dikatakan di situ, mari kita lihat ayat ini saya paling suka. Matius 5 dikatakan begini. 15 ya. Matius pasal yang ke-15 dikatakan begini. Ayat 32, ini pengharapan kita itu. Kita mesti kenal siapa Tuhan kita. Ya, dikatakan lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka apa? Pingsan di jalan. Rumpah langit, jangan yang ini ayatnya, lain kali aja. Matius 15 ayat 32. Nah ini benar ya. Haleluya. Enggak tahu ayat dari mana, di Alkitabnya rada keliru ya. Nah, nggak apa-apa, biasa jam-jam gini ya toh. Nah, Matius 15, oh jam-jam gini bisa salah ketik-ketik. Makanya kebaktian jangan lebih malam lagi, tambah keliru semuanya. Nah, Matius 15:32, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka apa? Pulang dengan apa? Lapar. Kenapa? Nanti mereka apa? Pingsan di itu Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus tuh, Tuhan yang mengerti keadaan saudara. Mengerti situasi kita. Dan dia tidak biarkan kita. Ini 3 hari mereka ikut Yesus, ikut retret. Di sini mangan terus ya toh. Retretnya Tuhan Yesus waktu itu gak ada makanan ya toh. Bayangkan mereka pasti lapar, makanannya pasti habis. Apa yang mereka bawa pasti habis. Dan apa yang terjadi, Yesus bilang begini, aku ndak punya ini, aku ndak bisa. Aku dibilang maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Iya, itu Tuhan kita penuh dengan apa? Belas kasihan. Aku lihat keadaan mereka yang susah. Aku lihat keadaan finansial mereka yang berkurang. Aku lihat ketakutan yang mereka harus hadapi. Aku lihat bagaimana susahnya mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka. Itu perkataan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus itu mau berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau. Benar. Aku tidak akan biarkan engkau menderita. Aku tidak membuat engkau begitu susah. Aku tidak membuat engkau terus meneteskan air mata. Aku tahu keadaanmu, aku ingin buat banyak bagi hidupmu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau hari-hari lalu engkau pernah menghadapi suasana yang seperti itu. Dan iblis pernah berkata, lihat Tuhanmu tidak bikin apa-apa. Dengar baik-baik. Kakak saya waktu itu di jamaah Tuhan. Dia dulu dengan kuasa kegelapan. Okultisme. Waktu kami mendoakannya, keluar kurang lebih 100
11 of 112 setan dari dirinya. Ya, ngeri banget Saudara. Itu tiap ditengking dia muter, terbang, muter. Dalam nama Yesus dia jatuh. Iya toh, meja-meja disasrap semua. Udah kayak main bowling aja. Wancurin bonyok nggak karu-karu. Tuhan bebaskan dia ngalami zaman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nggak taunya kakak saya itu sudah di detik-detik terakhir sebelum dia jatuh ke dalam jurang maut untuk selamanya. Ditahan oleh kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata pada kakak saya, engkau akan sakit setelah ini. Dan engkau tidak boleh menghujat namaku. Langsung. Doain, selesai, besok langsung kaku. Saudaraku, langsung dibawa ke Dokter Harun Surabaya. Orang Surabaya pasti tahu dulu ada Dokter Harun. Bawa ke sana. Apa yang dikatakan oleh Dokter Harun? Tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya sudah dihajar oleh kanker. Kanker tulang itu sudah hantam sampai di kepala. Saudaraku, dia ini tengkorak ini. Dia ini memang kelihatan ada badannya, tapi ini kayak pohon dimakan rayap. Habis. Tidak usah dibawa kemana-mana, bawa pulang aja. Saudaraku, tapi Tuhan berjanji. Asal dia tidak hujat nama Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Bayangkan, saya kembali dari Belanda tahun 86 itu terjadi. Pulang ke rumah, jadi setelah saya doakan, saya ke Belanda, balik lagi. Dan saudaraku, gantian kakak beradik, orang tua saya, semua netesin air yang harus tetesan air mata itu supaya matanya nggak kering, karena dia melotot, nggak bisa apa-apa, makanan nggak ada yang bisa masuk, infus nggak bisa masuk, tetesin doang, ini cuma dibasahin supaya nggak kering. Ngeri saya lihat, wah Tuhan, saudaraku. Kami berdoa puasa kurang lebih menginjak hampir 1 bulan. Tapi terus kakak saya seperti itu. Tambah lama tambah kurus. Ya, sampai berat kurang lebih 28 kilo. Ya. Ini udah masuk, ini semua masuk. Ini perut masuk. Tiba-tiba di waktu saya mau tidur, saya berdoa. Tuhan berkata pada saya, katakan kepada kakakmu, waktuku tepat. Aku tidak pernah terlalu cepat, tetapi aku tidak pernah terlambat. Amin, saudaraku. Itu Tuhan kita. Saya langsung temuin kakak saya di pagi hari. Saya pegang kakak saya dan saya bilang, Tuhan bilang, waktu Tuhan tepat. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Dia masih gini. Saya tidak pakai baju karena waktu kami lepas bajunya aja dia nangis, sakitnya luar biasa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Yang ajaib. Saya pulang dari pelayanan saya masuk ke kamar kakak saya. Persis saya masuk ke kamar kakak saya saudaraku. Saya kaget. Kenapa? Tiba-tiba kakak saya sudah berdiri. Guru saya. Bayangkan, saya lihat, saya kaget. Terus dia ngomong, aku sembuh. Aku sembuh. Amin. Haleluya. Wah, luar biasa. Ya. Dan saat itu kakak saya mengalami pemulihan dan dia cerita. Waktu itu, waktu dia sakit, nggak apa-apa, anak kecil normal. Ya. Kalau yang gede begitu, nah itu perlu didiamkan. Saya suka anak-anak, saudara, beneran. Saya suka sekali. Saya nggak pernah pusing sama soal ributnya anak, karena anak kalau dekat orang tua itu rasa aman. Jadi saya bilang nggak apa-apa kalau sampai nggak bisa di ruang anak-anak, di kebaktian nggak apa-apa. Yang penting kita nggak pusing. Halo, amin saudara ya. Jadi biarin anak-anak mungkin bisa enjoy saja ya. Terus saya mau bilang sama saudara, apa yang terjadi saudara? Kakak saya cerita, waktu itu ribuan setan tiap malam datang gigit di badan, hajar terus. Dan apa yang terjadi? Suara-suara itu berbicara, mana Tuhanmu? Buktinya mana? Mana Yesus? Gak bisa tolong kamu kan? Mana? Dan tiap kali dia ingat kata itu, jangan menghujat nama Tuhan Allahmu. Saudara, dia gini, terus dia ingat. Waktu dia ditengking tuh pakai nama Yesus kan. Dalam nama Yesus, keluar. Dia langsung panggil, Yesus. Setiap kali dia panggil nama Yesus, itu ribuan setan tuh seperti kena tiupan angin yang kencang. Lari semuanya.
Dan besok kemudian datang kembali seperti itu. Teringat kembali, dia perang terus. Dia perang terus. Dan kakak saya bilang, cukup satu nama Yesus. Ribuan setan itu pergi. Cukup nama Yesus, semuanya beres. Amin. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Amin. Itu Allah kita yang dahsyat sekali. Saya masih ingat saudaraku ya, saya ini pelayanan di Belanda. Awal-awalnya susah sekali, ya, susah berat sekali saya tahu. Wah, enggak ada yang support, enggak ada yang undang saya. Saya ini disuruh Tuhan pergi ke Belanda. Terus suruh tinggal di Delft, pelayan di sana. Ya. Dan sebagian besar itu mahasiswa. Saya tidur di kamarnya student, ukuran 3x4, kayak pas foto. Ya. Dan istri saya lagi hamil waktu itu, lebih tepatnya itu. Ya. Lagi hamil, jadi kalau istri saya tidurnya lurus, ini tempat tidurnya cuma satu. Lemarinya cuma lemari plastik, jadi kalau dia lurus gini, saya miring. Kalau istri saya miring, saya lagi enak. Tidur aja pakai perjanjian saya. Sampai dalam hati saya nih, Tuhan, kayak di Indonesia kurang kerjaan aja. Saya bilang, kok bisa kayak gini Tuhan, susah banget Tuhan. Saya bilang gitu, ini berat sekali saudara. Satu kali saya lagi pelayanan ke sebuah gereja di Belanda, gereja Belanda. Saudaraku, itu malam hari dan saya akan pulang. Saudaraku, waktu itu Tuhan bilang sama saya, kamu tidak boleh terima persembahan dari gereja itu. Kamu harus memberkati gereja itu. Saudara, selesai acara, gembala itu bilang, ini persembahan yang kamu harus terima. Saya bilang, enggak. Tadi Tuhan bilang, saya enggak boleh terima. Saya harus jadi berkat. Jadi saya mau taat, saya mau jadi berkat buat Anda. Terus gereja itu bilang, wah ini belum pernah saya tahu. Katanya gitu. Aneh juga, kan kamu pergi, uang kendaraannya bagaimana? Ya memang betul, saya bilang. Alkitab juga ajar itu, kalau orang yang melayani berhak untuk menerima berkat itu. Tetapi saya ini hambanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, saya hormat sama bos saya. Gitu. Terus oke, dia bilang Tuhan memberkati. Waktu saya lihat uang saya, saudaraku, tiket uang saya hanya bisa beli tiket dari Groningen sampai Amersfoort. Dari Amersfoort sampai Delft nggak ada duitnya. Dan saudara tahu kan pendeta masa diam-diam naik kereta nggak bayar kan aneh bin ajaib ya toh. Yang kedua, masa pendeta ngomong gini sama masinis, sorry gua pendeta kagak punya duit, gak lucu saya bilang. Tuhan ini tolong saya Tuhan. Dan benar saya pulang naik kereta sampai di Amersfoort, berhenti, gak ada duit. Saya turun, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya. Kamu berdoa buat kota ini. Wah saya sembahyang. Dalam nama Yesus. Oh lawat kota ini Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Lupa kan? Lupa kalau gak punya duit. Terus dalam nama Yesus. Kau berkati kota ini Tuhan. Buat banyak jiwa bertobat. Jamah Tuhan orang-orang di kota ini terus. Lama-lama juga capek kan ya toh. Terus ingat aku kan mesti mulai ya toh. Mesti pulang ya toh. Tapi gak ada duitnya. Saudaraku. Dan lewat kereta terakhir itu setengah satu malam. Habis kereta setengah satu malam, nggak ada lagi kereta. Jadi saya di stasiun waktu itu. Sendirian, sepi. Cuma ada satu pendeta yang nggak punya duit. Ya, berdiri, saya angkat tas saya taruh, ucap syukur. Haleluya, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Jehovah Jireh dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, saya jalan. Yang lewat di situ seringkali polisi lewat, berhenti liatin. Ada orang rada gila nih, gitu. Diliatin sebentar, gitu. Ngaco enggak ya dah? Nah sudah saya sembahyang, saya ucap syukur. Kadang-kadang saya sudah capek, saya taruh tas saya duduk, saya bilang Tuhan ini kalau jalan lumayan jauh Tuhan gitu. Ya, apalagi malam gitu, waduh Tuhan tolong Tuhan, saya bilang ucap syukur lagi, saya jalan lagi, doa syafaat lagi, Tuhan berkati istriku, dalam keadaan hamil kau berkati Tuhan gerejaku, aku berdoa biar kau lawat kota ini terus, sembahyang, duduk lagi capek, ucap syukur gitu. Kereta pertama itu 3:30 pagi. Jadi bayangkan so, gak ada kereta. Jadi saya bilang Tuhan, sembahyang ngucap syukur terus. Hampir 3:30 saya udah kecapean so. Udah kecapean ngelak lagi kan, haus. Gitu. Ini enggak ada duit ini, gitu. Saya lihat cuman alat otomatis, aduh enaknya. Rasanya banyu itu enak gitu. Itu kalau Coca-Cola bisa saya ketik terus dia keluar, waduh malah sampai bagus sekali itu.
itu saya alami yang sulit itu. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya sudah kayak gitu, saya capek. Dan sebentar lagi ada kereta pertama. Saya duduk, saya bilang, Tuhan saya capek Tuhan. Saya tahu, waktu saya bilang gitu, saya capek, saya buka mata. Saya lihat, loh kok ada uang. 50 golden di tengah-tengah kaki saya. Luar biasa ya. Saya ini sampai lihat-lihat nih mana ada orang. Saya ini berapa jam kelilingan di sini. Sampai uang itu saya pegang. Kamu ini dari mana aja? Kok baru nyampe ini dari mana aja kamu ini? Itu. Haleluya. Amin. Saya bilang terima kasih Tuhan. Waduh, saya langsung lihat wah kereta, saya lihat harga tiketnya oh murah masih 22,5. Beres deh saya gitu. Udah masuk aku, terus langsung duduk tukang kopi lewat di sana ada orang yang khusus jualan tukang kopi makanan. Wah, saya bilang aduh enak kopi gitu. Haleluya. Udah saya nikmati, pulang masih bisa beli bunga, bawa bunga. Oh, istri saya senang. Istri saya bilang, "Aku ini sudah deg-degan. Semalaman aku bingung kamu di mana, gak ngebel lagi. Dulu belum ada handphone kan, bingung kan saya. Waduh dia bilang puji Tuhan kamu nyampe. Itu saya kasih bunga. Kok bisa gini? Tak ceritai kamu ya. Saya cerita semuanya begini. Waduh, terus bagaimana? Terus kok bisa ada uang itu? Nggak tahunya saudara, gara-gara doa itu. Maka sekarang berdirilah gereja kami di kota Amasur. Itulah Allah kita yang luar biasa. Amin. Ya. Ada masanya seperti itu, tapi saya mau bilang sukacita saja. Coba rasa-rasa kalau ada yang dompetnya kurang, biasa ini. Biasa, sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama sukacita. 1, 2, 3. Iya. Apa on fire? On fire spirit. Mantap, 1, 2, 3, on fire spirit, yes, yes. Nah gitu, amin. Sukacita. Kalau hari ini pengharapanmu rada goyang, kalau pengharapanmu sempat turun, karena engkau lihat keadaan, malam ini katakan sama Tuhan, aku dengar firman-Mu, aku mau antusias itu menyala kembali. Aku mau roh itu kembali bangkit dalam diri saya. Amin, saudaraku. Haleluya, ini yang luar biasa. Amin. Yang kedua dikatakan dalam Roma 12:12, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Pernah dengar lagu ini? Sabar dalam suka dukamu. Amin. Sabar, Tuhan ada sertamu. Apa? Sabar, sabar. Beri kuat dalammu. Amin. Kalau nggak sabar jadi sableng. Nanti nggak saudaraku. Sabar. Gitu. Sabar itu artinya saudaraku, engkau membutuhkan waktu. Mungkin kau serasa, tapi nggak bisa enggak. Seperti seorang wanita yang sedang hamil. Lagi muntah-muntah, enek, bau suami enek, bau ini enek gitu. Wah, enek apa saudaraku ya? Bau uang enek gitu, enek semua pokoknya. Saudaraku, saya mau bilang, dia nggak bisa bilang gini, Pak, udah nggak tahan Pak. Wes Pak, keluar no baby ini Pak, aku pengen lihat babynya Pak. Ya, padahal masih 2 bulan, nggak bisa. Kok harus apa? Sabar subur, nggak sabar masuk kubur. Ya, amin. Sabar dalam kesesakan. Di sini dikatakan bukan begini, sabar dalam menanti janji Tuhan. Tidak, sabar dalam kesesakan. Artinya apa saudaraku? Nggak taunya ada masa-masa problema yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu membuat engkau jadi kuat. Salah satu cerita yang bagus adalah seekor kerang atau lobster. Lobster itu kalau dia mau bertumbuh, dia harus lepas cangkangnya. Cangkang itu kulitnya, dia harus lepas. Nah kalau lepas ini cangkangnya, saudaraku, udang itu biasa tinggal di daerah bebatuan. Ombak di daerah air itu, atau laut di situ, itu pasti jalan terus ombaknya. Nah udang-udang yang lagi ngelepas cangkangnya ini, itu dihantam dengan ombak itu nempel di batu-batu karang itu. Itu sakit sekali. Dan itu nggak bisa enggak, saudaraku. Harus begitu. Kalau nggak begitu, saudara nanti bukan jadi udang yang betul, jadi lemburi. Lembut nang burine. Ngono maksud saya. Gitu? Pernah lihat itu? Gitu?
udang-udang yang kulitnya lembek. Itu karena apa? Dia terhempas, tidak kena di karang-karang, tapi dia kena pantai. Sehingga dia landai. Gitu. Jadi kulitnya ini enggak keras, saudaraku. Tetapi yang namanya lobster itu keras. Kenapa? Dia tinggal di daerah batu karang itu. Dan dihantam. Waktu dihantam dengan batu-batu karang itu, nempel batu-batu karang, kegesek terus, timbul antibodi. Nah karena keluar antibodi itu membuat dia jadi perkasa. Gitu. Amin. Nah imanmu itu seperti itu. Seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu. Yang Tuhan izinkan pada saya yang saya cerita itu diizinkan Tuhan. Gue saya kiri kanan, jedak, jebret. Wah, jadi perkasa. Amin. Amin. Ayo lihatan sebelahmu, kamu udah lepas belum kerang kulitmu ini? Bisa gitu. Kalau enggak kamu enggak gede-gede gitu. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Lihat kulitnya, masih lembek semua apa? Sudah keras ya. Haleluya. Amin, saudara. Artinya apa? Adakah iman saudara menjadi keras, perkasa? Nah dengar baik-baik, itu diizinkan Tuhan. Engkau dihina orang, engkau disakiti, engkau dihina oleh mertua, engkau dianggap apa? Punya mantu enggak sukses, buat apa kawin sama dia dan seterusnya. Itu normal. Normal, sabar. Satu kali mereka akan bersuka cita. Amin, saudara. Iya, saya menikah saudara, waktu itu orang tua, mertua saya kurang tahu siapa saya. Dia taunya negatif. Iya. Udah gitu, anak yang akan menikah ini anaknya, yang jadi istri saya sekarang, itu anak bungsu. Saudara tahu anak bungsu? Artinya apa? Dimanja. Apa-apa dilindungi. Dapat pendeta yang rada gak karuan ini. Wah kacau dia pikir. Wah ini gawat ya. Saya kalau ngapelin istri saya dulu pakai becak. Lu itu keren loh saudara gitu. Gak nyetir sendiri kan, disetirin kan gitu. Sama. Lu bayangkan saudara gitu. Tapi waktu saya mau menikah, saya ingat Tuhan saya sabar. Saya harus hadapi semua. Sampai-sampai setiap kali kalau saya datang ke rumah mertua saya dulu sebelum mertua, dia tidak akan lihat sama saya, sama sekali. Saya datang itu dia berangkat. Enggak akan menemui saya. Sampai saya menikah. Untung sebelum menikah Allah menjamah dia. Itu yang luar biasa. Sehingga mereka, papa mertua saya memang orangnya bijaksana, dia ngomong sama saya. Dan saya juga cerita maksud saya, saudaraku akhirnya kami dipulihkan. Itu yang luar biasa sekali. Amin. Nah, waktu saya mau menikah, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau saya mau menikah, saya enggak mau Tuhan datang mertua terus bawa Alkitab. Ini emas kawin Pak, Bu. Ini segala-galanya Bu. Lebih dari semuanya Bu. Alkitab. Jangan, papa mertua saya mungkin dia keluarkan satu lus ini, Alkitab juga banyak nih. Gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pingin loh Tuhan, kalau saya menikah berkati saya Tuhan. Yang pertama saya bilang, saya mau beri emas kawin buat istri saya. Saya mau belikan berlian yang bagus. Gitu, di kupingnya, di kalungnya, di gelangnya, dan di cincinnya. Saya bayangkan dia Vivi, saya Victor, VNV. Kiri kanan, nah misalnya. Ya. Amin. Saya bayangkan itu, saya berdoa sama Tuhan, saya minta itu. Amin. Terus apa yang terjadi? Sebelum saya menikah, saudara, tiba-tiba ada seorang pengusaha. Gara-gara apa sih? Singkat cerita ya. Saya baca Yesaya 60 ayat 5. Kekayaan dari seberang laut akan datang kepadamu. Waktu saya baca itu saya bilang, oh, ini mah dongeng. Ya. Apa yang Tuhan bilang apa sama saya? Tidak, Victor. Akan terjadi dalam hidupmu. Itu firman Tuhan. Keluar ya. Ya. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Walaupun namamu bukan Mbak Sri. Terus dibilang, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin, saudara. Wah, beri tepuk tangan ya, luar biasa. Saya dapat ayat ini, dia teguhkan saya. Saya sabar menantinya. Amin. Terus ada satu orang datang mencari saya. Dia nunggu saya sampai jam 12, setengah 12 malam.
saya belum pulang, saya masih tinggal dengan orang tua. Dan singkat ceritanya saudaraku, orang itu berkata pada ibu saya, kepada mama saya, dia tidak bisa tidur malam. Setiap malam mendengar suara ini. Pergi, temui hambaku Victor di Surabaya dan berkati dia. Maka aku akan memberkati kamu. Itu selama 3 hari 3 malam. Dan ini bukan orang karismatik. Dia ketemu saya, baru saya baptiskan, penuh Roh Kudus dan melayani Tuhan. Tapi sebenarnya dia ini orang biasa. Di sebuah gereja Protestan, dia seorang pengusaha sukses, dia ada bank. Apa yang terjadi? Malam-malam lagi tidur gini, bangun, wah gitu ya. Berkati hambaku Victor di Surabaya. Bangun, siapa ya? Dia tidur lagi. Bangun, waget lagi. Berkati hambaku Victor di Surabaya. Dia coba tidur lagi. Bangun, dia bangun lagi. Dia bilang, ada apa? Siapa ini? Dia bilang, aku Tuhan. Pergi dan berkati hambaku di Surabaya. Dia orang luar pulau. Saudaraku, dia cari. Anaknya sekolah di Surabaya. Ditelepon. Papa bingung, semalaman enggak tidur dengar suara ini. Kamu kenal enggak hamba Tuhan namanya Victor? Anaknya bilang apa? Di Surabaya namanya Victor banyak Pak. Oh di sini aja ada Victor lain ya toh. Terus dia bilang, siapa Pak? Pokoknya kamu tahu enggak hamba Tuhan namanya Victor? Saya tak ingat-ingat kata anaknya. Terus dia ingat. Oh iya Pak, aku punya pacar sekolah di SMA Sindui. Yang bina persekutuan SMA Sindui. Dulu saya pembina persekutuan doa SMA Sindui. Saudara, itu namanya Victor. Ya wes carian katanya. Cari dia. Iya, ketemu. Alamat saya dan orang tua itu berangkat dari luar pulau menemui rumah kami. Dan ketemu dengan orang tua saya dan cari saya. Selama 3 hari dia tahan untuk tidak ketemu. Gak bisa tahan. Tiap malam gak bisa tidur. Cuman itu. Pergi. Berkati hambaku Victor di Surabaya. Maka aku akan memberkati kamu. Soalnya itu dia tidak tahan sama sekali. Dia berangkat, dia cari dan tidak ketemu. Pagi-pagi saya dijemput anaknya. Saya baru pulang malam sekali. Terus ibu saya cerita begini. Orangnya nggak bisa tidur. Saya bilang sama mama saya, apa saya ini obat tidur apa? Dia bilang, mama saya, kamu jangan gitu cariin dia. Kasihan loh, kasihan saya nggak kenal. Saya bilang, saya tak tidur dulu mah, aku ya capek. Saya bilang, pagi-pagi belum saat teduh, mama saya sudah bangunin saya. Itu loh anaknya wis nyari kamu gitu. Ada apa? Pokoknya dia cari. Gitu. Saya bilang, ada apa? Papa saya nggak bisa tidur, dia harus ketemu Anda. Duh, ada apa dan papamu? Saya juga nggak ngerti, katanya suruh cari aja. Ya udah, saya bilang, saya ganti dulu, saya sikatan dulu, saya bilang gitu. Udah saya ke rumahnya, mereka punya rumah di sekitar Dharma Husada Indah. Waktu sampai di rumah itu saya baru masuk, buka pintu, baru masuk. Papanya lihat saya terus bilang, nah ini dia, persis maling. Ini. Oh ya maling ya. Terus saya tanya, ada apa Om? Duduk. Aduh, saya rasa kamu orangnya. Oh ya, ada apa Om? Om ini sudah 3 hari 3 malam tambah semalam ini di Surabaya. Gak bisa tidur. Terus ada suara itu, berkati hambaku Victor di Surabaya. Terus dia bilang gini sama saya, kamu yang melayani Tuhan? Iya. Uangmu dari mana? Dari Tuhan. Ya saya tahu dari Tuhan, dia bilang. Tapi kan enggak turun dari langit. Saya juga tahu Pak, enggak turun dari langit. Saya bilang. Terus Bapak ini bilang gini loh, ya toh, saya ini ingin memberkati kamu. Tunggu sebentar. Dia keluar, dia masuk ke kamar, dia bawa uang. Blok. Taruh depan saya. Saya dulu ngeliat uang yang kayak gini nih, itu kalau di TV itu, film-film. Dibuka ceklek ngumpul. Saya lihat itu duit kok banyak banget ya. Saudara, di hati saya ada suara, tolak ini. Wah kok ditolak ya? Saya bilang, Pak maaf Pak, saya nggak bisa terima ini. Loh kalau kamu nggak terima, nangis ya, saya nggak bisa tidur. Ini memberkati kok mengso, ya tak? Itu kalau Tuhan, amin. Dia bilang, enggak bisa. Enggak Pak, saya nggak kenal Bapak dan saya nggak rasa apa-apa. Jadi saya nggak akan terima. Dia bilang, please, kamu mesti terima. Nggak bisa Pak, saya nggak ada rasa apa-apa. Sorry Pak, saya hargai kebaikan Bapak, tapi saya nggak bisa terima. Saya ingat cerita Pak tentang Ananias dan Safira. Gitu, hasil penjualan tanah, nggak taunya bukan yang seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Ananias bilang itu seluruhnya, dia langsung mati di tempat. Untung Petrus nggak ambil uangnya, coba Petrus yang ambil uang, Petrus yang mati Pak. Ini pagi-pagi loh, saya bilang ini jangan-jangan gua mati kena ini ya toh. Saudaraku, dia bilang oke, kalau gitu gini aja ya.
kita berdoa. Loh kalau berdoa saya setuju. Ya. Ayo berdoa kalau gitu deh, ayo kita sembahyang, yuk sembahyang. Berdoa. Dia ngomongnya itu, Bapak ini persis kayak anak kecil. Tuhan lu tahu kan, dia nggak mau terima, ya Allah. Saya dengar itu juga lucu ya. Tapi saya diam, tanpa ekspresi. Saya tidak mau terpengaruh dengan air mata buaya. Ya, sudah saya diam aja. Terus tiba-tiba, zut, Roh Kudus menemui saya. Kamu ingat Yesaya 60 ayat 5? Ini yang terjadi. Oh, saya dalam hati, oh ini. Tapi saya diam supaya tidak kelihatan loh. Saya tahu apa yang terjadi. Si Bapak ini langsung peluk saya. Peluk gini, ayo Tuhan sudah ngomong, ayo. Saya buka mata, kenapa Om? Ayo, tadi Tuhan baru ngomong sama saya. Hambaku sudah aku kasih tahu, dia sudah dengar dari aku. Ayo Tuhan sudah ngomong, ayo kamu mesti terima, ayo. Katanya, Om mau tidur, katanya, Om mau tidur. Saudaraku, dia akhirnya diberkati Tuhan. Jadi saya terima itu uang, begitu banyak, belum pernah saya terima uang seperti itu, banyak banget itu. Saya kaget, wow, buat apalagi tahun itu, saya bilang Tuhan ini banyak sekali. Saya bilang luar biasa Tuhan. Dan dia diberkati 300 kali lipat dari apa yang saya terima. Waktu Bapak ini diberkati setelah sekian bulan, dia datengin saya terus dia diberkati. Karena bisnis dia di Amerika, sukses luar biasa, naik. Dia untung 300 kali lipat dari apa yang dia kasih. Saudara, saya bilang sama dia, Om, mestinya saya jadi Om aja. Iya toh. Saya mau yang 300, Om, 300 kali lipat daripada yang ini. Dia bilang, nah kan untung Om sekarang. Saudaraku, waktu saya terima uang yang banyak itu, saya ambil beberapa gebek, saya masukin sini. Ceplok, jalan ke Wijaya Shopping Center. Wah, orang Surabaya tahu, itu daerah toko berlian dulu. Toko emas ya, saya jalan keliling, tingkat 1, tingkat 2 tak kelilingi, turun lagi, lihat lagi. Terus ada satu toko, itu kayaknya tulisannya menyala-menyala, selet. Gitu. Bukan lampunya, bukan, tapi Roh Kudus nyala. Jadi saya liatin, balik lagi, saya lewatin lagi, balik lagi. Pegawainya muncul semua di depan semua. Dikira kata ngerampok, ya. Karena saya bolak-balik liatin terus. Akhirnya pegawai cuma berdiri di depan, saya bilang, Mas, saya ini mau bikin emas, tapi saya lagi cari toko yang pas. Saya lihat yang punya toko ini lagi duduk di tengah, lagi bikin sesuatu. Saya bilang, boleh nggak saya bicara sama bosmu? Oh iya, saya tanya dulu. Tanya. Ya, waktu dia ketemu pegawai itu ngomong, lihat saya bosnya. Saya bilang, saya mau bikin emas. Dia lihat saya, masuk kayak gitu. Saya masuk. Saya waktu masuk saya kaget. Di meja itu ada cincin, gelang, kalung, gitu, anting-anting, semua dari emas. Dan dia lagi nyoba masukin berlian di tengah-tengah itu. Dia lagi ngepas-ngepasin. Terus saya tanya, loh itu buat siapa? Enggak, ini saya baru coba-coba. Itu buat saya. Oh ya? Iya. Saya bilang, saya ini Victor, bojoku Vivi. Iku VKB, itu buat saya. Ya. Amin, saudara. Dia bilang, kok bisa? Dia bilang, iya ini pasti Tuhan kok. Saya bilang gitu, Tuhan ini yang memberkati saya, ingin juga memberkati engkau sekarang. Sekarang ini buat saya. Dia bilang apa? Itu mahal, Dik. Mahal berapa tak bayar? Wow. Alah. Ini baru yang di kantong, belum yang di rumah, saya bilang gitu. Dia bilang, akhirnya dia bilang apa? Sebentar, dia tanya gini. Kamu ini kerjaannya apa? Saya pendeta. Dia lihat pendeta. Nggak kurang ajar, dia ngeliatnya pendeta. Terus dia ngomong gini lagi, pendeta tuh biasanya minta diskon loh. Wah! Saya bilang, Pak, jangan ngerusak alma mater saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, pendeta sama bisnismen sama Pak, sama-sama ngerti. Bisnismen yang pintar pasti jauh diskon, saya bilang gitu. Supaya punya untung lagi, saya bilang gitu. Kamu jangan gitu, saya bilang, saya mau beli, saya mau bayar. Tapi ini mahal, udah bikin buat saya bayar. Jangan kurangi harganya. Wow, dia bilang, kamu ini hebat sekali. Duduk. Orang kalau mau dibeli kan senang ya, duduk ngobrol, terima Yesus. Dia terima Yesus, amin. Luar biasa. Dia bilang apa sama saya? Victor,
besok ke rumah saya. Tak temuin istri saya juga. Saya bikinnya di rumah. Oke, saya besoknya ke rumah. Allah jamah mereka sekeluarga. Dijamah Tuhan. Terima Yesus. Amin. Allah kita luar biasa. Terus apa yang terjadi? Mereka bilang gini, Victor, ini semua enggak usah bayar. Ini kado pernikahan. Saya bilang enggak, yang ini enggak. Saya bilang you business, tetap bisnis. You boleh kasih harga spesial, tapi enggak bayar, jangan. Saya pendeta, saya ngerti apa artinya bisnis. You mesti dibayar, supaya you juga sukses. Saya ini bukan uang saya diberkati. Saya ceritain berkatnya kayak apa. Dia sampai geleng-geleng kepala. Enak juga ya jadi pendeta. Loh pendeta yang bagaimana yang enak? Itu yang penting. Kira itu kalau digesek-gesek mau sabar dapat. Gitu loh. Kalau nggak tahan terus lari, susah lama saudaraku. Kalau engkau diproses dan nggak mau, lama. Gitu, kok akan terus diputer lagi, nggak lulus puter lagi, nggak lulus puter lagi. Tapi kalau engkau setia, kalau engkau taat, langsung cepet, cet. Saya tanya sama saudara, mau diproses Tuhan cepet atau lama? Cepet, gitu. Kalau Abraham butuh 25 tahun, gitu. Kalau Musa butuh 40 tahun, lama, gitu. Kalau Tuhan Yesus cuma butuh 3 hari, disalipin, gebukin, langsung salib cepat. Gebuki sak kampung, jebrak-jebrak kok gawat. Wantemi makote diturut sung iki. Puji Tuhan semua mau cepet. Haleluya. Catatan Tuhan. Dan memang betul gue. Enak cepet kan? Langsung cepat juang. Ya, yang saya mau bilang sama saya, semua Tuhan punya cara buat kita semuanya. Amin. Saudaraku, waktu saya sabar menantikan semua itu, Allah buat semuanya tepat pada waktunya. Dan Allah memberkati luar biasa. Pernikahan kami sangat diberkati Tuhan. Kami lihat campur tangan Tuhan luar biasa. Yuk bayangin saya nggak punya duit ini, saya bingung. Tiba-tiba Pak Petrus Agung nelpon saya gini. Ya, Victor, saya ini temenan, Vic. Ya, apa Agung? Aku teko, ya. Aku datang dengan 52 orang, gak kurang akeh saya bilang. Sama musikku, sama ini sebelum seperti ini ya. Dulu dia masih di Sangkakala namanya. Dan saya bilang, ya enggak apa-apa, wis teko. Saya bilang gitu, grup musiknya. Datang aja, saya bilang gitu. Rame-rame, tiba-tiba telepon. Jonas Wisa lah, Chris mau sama lah, semuanya. Gitu. Sanger lagi, telepon saya pendeta dari Australia. Saya bilang luar biasa Tuhan, bingung saya. Saya telepon hotel ini, sewa kamar nomor sekian. Berapa punya kamar yang kosong? 50, ambil semua. Garden Palace berapa? Ambil semua. VIP-nya berapa? Ambil semua. Terus setelah ambil semua istri saya tanya, kamu duitnya berapa? Enggak ada. Wes entek kayak tunangan, saya bilang gitu. Minta kamu aja udah mahal. Tetapi Allah tidak pernah terlambat. Allah cukupkan semuanya. Allah kita luar biasa. Amin. Ini loh saudaraku, biar rohmu menyala-nyala, sabar. Kalau ada apa-apa sabar, please sabar. Bilang sama istrimu, Ma sabar. Bilang, Ma sabar. Amin. Bilang pada suamimu apa? Pak, sabar. Amin. Bilang sama temenmu, sabar. Amin, saudaraku. Gara-gara nggak sabar, masalah Abraham, Sarah sampai sekarang. Coba Abraham sama Sarah dulu sabar, habis. Sarah ini nggak sabar, pengen lihat baby dari perut dia, pikir dia nggak bisa. Dan bilang sama Abraham, wis celuk nih kalau hajarnya. Ini bikin masalah ya. Ini bikin masalah. Coba Sarah sabar. Misalnya Abraham bilang, Ma, kok kita udah tua belum ada anak, Ma. Coba Sarah bilang, sabar Pak, kamu masih produktif Pak, tuwek tapi ganteng Pak, sabar ya Pak, oh bagus. Ngerti gak? Si Abraham sudah nunggu, hampir gak percaya, mana buktinya, datang si istri yang tidak memberi pengharapan, ngomong begini, Papa wis tuwek Papa, delok aku gak iso duwe anak Pak, wis tuwek lho nak emak-emak ini masuk iso meteng Pak. Ini bahasa Jawa repot ya. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, akhirnya Abraham bikin salah karena nggak sabar. Malam ini kalau rohmu mau menyala-nyala, belajar berkata sama Tuhan, ajar aku sabar.
Aku belum punya jodoh Tuhan. Yang lain sudah kawin. Aku kok belum Tuhan. Perempuan, jangan kau berdiri di mana-mana sambil bilang, godain gua dong, godain gua dong. Gratis, gratis. Haleluya. Jangan loh saudaraku, apalagi pria-pria. Aduh, jangan loh saudaraku. Amin. Halo, amin. Jangan ada pria-pria yang, aku enggak ada jodoh Pak, aku tak buang mati ya. Aku tak gantung diri Pak di pohon tomat Pak. Ya, kagak mati-mati kalau di situ. Saya mau bilang sama saudara, jangan. Sabar, Allah akan siapkan semuanya. Dan terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekun, bukan berdukun, bertekun. Kok keliru man ya? Berapa? Bertekun. Tekun itu artinya apa? Terus menerus, ajak, jangan berhenti. Ayo terus sembahyang. Belum ada buktinya, berdoa. Coba bilang sama sebelahmu, berdoa. Ayo bilang-bilang berdoa. Apa? Berdoa. Halo, apa? Berdoa gitu. Jangan BBM mantok, berdoa. Gitu. Amin. Kalau ada apa-apa itu harus sembahyang gitu loh. Kalau ada kesusahan, ada berat, Tuhan buat aku berdoa, buat aku bisa berdoa. Kalau engkau terus berdoa, apimu menyala. Dengar baik-baik. Urapan itu ya akan bertambah kalau ada doa. Doa itu saudaraku membuat api itu turun. Amin saudaraku. Semangat bisa menyala. Doa itu juga seperti apa? Korban. Doa itu seperti korban. 2 Tarik 7. Dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit menghajar, membakar semua korban bakaran itu. Langsung nyala. Saya mau bilang sama saudara, kalau saat itu Salomo tidak berdoa, tidak ada api turun. Jadi please, kalau hari-hari ini engkau kurang berdoa, bilang aku mau berdoa. Amin. Amin saudara. Ya, Yohanes dikatakan makanannya apa? Belalang. Saya tahu belalang itu punya kesensitifan itu di bagian lututnya. Kalau dia duduk ini kayak ada radarnya. Dia bisa tahu ada musuh apa enggak. Itu makanannya. Artinya apa? Dia suka berdoa. Dikatakan juga dia pakai baju berbulu onta. Onta itu jauh. Setiap pagi kalau dia mau berdiri, dia pakai lututnya dulu. Cek, cek, berdiri. Onta itu kalau mau dinaikin tuannya, dia pakai lututnya. Klek, klek. Lutut ini penting buat onta. Itu sebabnya seorang pendoa yang luar biasa namanya Yakobus. Yakub itu, kitab Yakub. Nah saya mau bilang sama Yakobus, dia menulis banyak tentang doa. Dan itu dia berkata, sabarlah dalam kesesakan. Dengar baik-baik, ini yang luar biasa. Kalau engkau berdoa. Waktu Yakobus ditangkap dan dilemparkan dari bait Allah, dia mati saudaraku. Dikatakan waktu mayatnya diangkat, lutut dari Yakub itu besar sekali. Dan Yakub dijuluki si lutut unta. Kenapa? Dia suka berdoa. Kalau orang Kristen suka berdoa, apinya nyala terus. Rajin, semangat. Amin. 3 hal. Ya, amin. Apa yang pertama? Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tekun doa. Terus doa. Semangat berdoa. Amin. Sembayangin terus sembayangin. Susah. Saya tahu waktu saya menjangkau jiwa-jiwa di Belanda. Tidak gampang. Di daerah kota kami kalau sudah Delft itu namanya kota student. Kalau sudah weekend hilang semua. Mereka pergi. Mereka nggak ada di tempat. Cari tempat hiburan lain. Karena Delft pun tidak ada tempat hiburan. Saudaraku mereka bilang, beberapa hamba Tuhan bilang, kenapa buka gereja di Delft? Kalau engkau bisa menangkan 50 orang aja udah hebat sekali. Tapi Allah berbuat banyak. Amin. Bahkan orang-orang dari bangsa lain datang ke gereja kami. Amin saudaraku. Beberapa saudaraku dari Cina, ada beberapa mereka ambil gelar doktor ke TU Delft, Teknik University Delft, akhirnya menerima Yesus. Amin. Mereka seorang jadi dosen-dosen di Cina. Dan mereka sedang memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang ajaib. Amin. Salah satu lagi namanya Muhammad juga dari Turki dan dia terima Yesus dan sekarang dia ada di Turki dan dia menceritakan kasih Tuhan ke sana. Dan saya lihat Allah kita luar biasa. Amin. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Dulu kalau saya kebaktian suatu cuma beberapa orang di ini. Saya ngomong, sudah cuma beberapa orang, tapi waduh orang Jawa bilang ngeyel terus. Gitu.
nggak terima. Kadang-kadang saya khotbah gini, salah satu angkat tangan, Pak, instruksi, dikira di kampus. Langsung dia bilang, Pastor, saya nggak setuju dengan khotbah Anda. Langsung gitu. Saya bilang, kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Yang penting buka hati dulu. Nah, itu yang penting. Dan yang luar biasa waktu saya ngomong gitu, orang yang tanya itu langsung geblak. Wah, Pak! Sejak hari itu sampai sekarang nggak ada yang berani berdiri tanya-tanya lagi. Tuh, khawatir ngeletak. Haleluya. Allah kita luar biasa. Dia ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mesti jam berapa selesai? Haleluya. Allah kita ada di sini. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang percaya pada Tuhan. Haleluya. Semangat. Haleluya. Saya rasa betul api Allah akan menyala kembali. Menyegarkan saudara kembali. Rohmu akan bangkit. Begitu bergairah. Dalam retret ini kau akan dinyalakan. Dan api yang kau miliki ini akan mempengaruhi yang lain. Akan tembus ke tim yang lain, ke seksi yang lain, ke anggota gereja yang lain, keluarga yang lain. Akan dihembusi dengan seperti itu. Karena ini memang rencana Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya.